Nah, saya mau kasih penjelasan logikanya bagi dua pendeta. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta juga, memberikan satu analogi tentang konsep Tritunggal itu. Dia bilang, dikasih analogi, Tritunggal itu diibaratkan, dikasih satu tamsil seperti sebuah rokok. Kebetulan rokoknya Jisam waktu itu. Dia bilang, Ustadz, rokok ini terdiri dari 3 unsur. Di situ ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Ini yang bernama rokok. Jadi rokok itu 3 unsur, begitulah Tuhan itu. Ya, 1 oknum, 3 pribadi. Dia bilang gitu. Jadi ada kertas, ada cengkeh, ada tembakau. Itulah yang bernama rokok. Lalu saya minta maaf kepada pendeta yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Pendeta, bolehkah saya ambil rokok ini? Dan bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu saya pecah, saya ambil dulu kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Oke. Lalu saya ambil cengkehnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Cengkeh. Rokokkah ini? Oh tidak, cengkeh. Lalu saya ambil tembakau. Ini Pak Pendeta apa? Dia bilang tembakau. Rokokkah ini? Tidak. Oh ternyata dia baru bernama rokok ketika diaduk menjadi satu kesatuan, itu namanya rokok. Tapi ketika dipisah unsur-unsurnya, dia kembali kepada zat awal. Bahwa dia adalah kertas, bahwa dia adalah tembakau, bahwa dia adalah cengkeh, tidak bernama rokok. Jadi bagi saya ini logikanya tidak masuk ini. Bagaimana Tuhan itu menjadi satu kesatuan ketika digabung, ketika dipisah unsur-unsurnya, itu tidak menjadi bernama Tuhan lagi. Dan memang kalau kita baca Alkitab, ya, dibaca Alkitab. Kalau tadi Pak Pendeta Moses mengatakan atau Pak Murali mengatakan kalian tidak punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Saya pikir kitab suci itu harus terbuka, dibaca, dipahami, dikoreksi oleh siapa saja. Dan Al-Quran kami sangat terbuka. Dan Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah menurunkan bagi kami umat Islam pedoman hidup yang sangat mudah. Ya, mudah. Yang penting standar untuk memahami kitab suci itu harus ada latar belakang ilmunya, ada standarisasi di situ. Jadi menurut saya ketika dipisah unsur-unsur, contoh Pak Pendeta selalu mengatakan itu satu pribadi, ya, satu substansi 3 pribadi. Saya kalau kita kembali kepada Alkitab, kita temukan di dalam Alkitab itu terpisah, ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan ada oknum Roh Kudus. Ini sebenarnya oknum yang berbeda, tidak satu. Ya, contoh. Yesus, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan sebagai anak Allah. Anak Allah berarti berpisah dengan Bapa, anak Allah. Ini oknum yang kedua nih. Sedangkan di ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebenarnya definisi anak bukan dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan secara teologis. Nah kalau anak, contoh dalam Islam dikatakan Abdullah, hamba Allah, anak juga. Tapi bukan anak secara biologis. Lalu apa bedanya? Berarti di dalam Alkitab sendiri banyak yang disebut anak. Orang yang mendamaikan disebut anak, bahkan Israel itu adalah anak yang paling tunggal disebutkan di dalam Alkitab. Ya, anak yang paling tunggal adalah Israel. Saya tidak tahu Yesus anak yang keberapa itu. Maka kita harus memahami bagaimana logikanya. Ini adalah oknum yang terpisah. Ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan anak jangan dipahami bersatu dengan Bapa. Itu keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab begitu banyak dalil yang kita temukan. Orang yang mendamaikan disebut anak-anak Allah, orang Israel juga dikatakan anak-anak Allah. Tapi jangan dipahami anak itu bersatu dengan Bapa, tidak. Bagaimana Anda melogikakan ini? Kalau bisa,
Ya, saudara-saudaraku umat Nasrani, jangan mendominasi agama itu dengan pendekatan akal semata. Jadi, maka dalam Islam, kami selalu mendahulukan nas, dalil nakli namanya. Baru nas ini bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau akal lebih dominan daripada nas, itu bahaya. Nah, saya mengutip ini kan dalil, ada nas. Nah, ada nasnya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya itu berpisah oknum bapak dengan oknum anak. Yang kedua, di dalam iman Nasrani dikatakan, tadi sudah disebut pendeta Moses, Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begini, bukankah Yesus itu datang pada abad awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni. Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca, penyalipan yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyalipan ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan saya menarik, tolong dijawab nanti Pak Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib, ada dua orang di kanan kirinya. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus dosa siapa? Kalau ada dihubungkan penyalipan dalam rangka menebus dosa manusia. Jadi ini bagaimana kita melogikakan ini? Jadi kita tidak boleh lari dari teks juga. Itu ada teksnya. Sebagaimana Prof. Egy tadi mengatakan, sejarah Tritunggal itu kan datang kapan? Abad keempat Masehi. Ketika terjadi Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan diperkuat oleh Kaisar Konstantinopel tahun 381 Masehi. Artinya sebelum itu tidak dikenal konsep Tritunggal itu. Bagaimana ada Tuhan? Konsepnya tidak konsisten, ini kan bahaya ini. Semestinya yang namanya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Dari sejak manusia pertama, Adam, sudah harus begitulah konsep Tuhan. Kalau berubah-ubah itu bagaimana? Ya, terima kasih. Cukup ya, tes ya? Ya, habis. Oke. Pertanyaannya luar biasa, sepakat ya luar biasa. Jadi ada 4 pertanyaan Pak ya, saya simpulkan dari pertanyaan beliau, biar nggak lupa. Tapi dari catat ya Pak ya. Ya, yang pertama tadi adalah Yesus itu menebus dosa. Bagaimana Adam yang lahir ribuan tahun sebelumnya? Siapa yang menebus dosa dia? Yang kedua, kalau penyaliban itu adalah untuk menebus dosa, di Bukit Golgota ada Bukit Golgota itu ada 2 orang penyamun kriminal yang disalib karena salib bentuk hukuman. Menebus dosa siapa? Terus yang ketiga, Tritunggal itu atau Trinitas itu konsep yang dilahirkan melalui konsili di tahun 325 Masehi. Berarti sebelum itu konsep Trinitas di kekristenan seperti apa? Dan yang keempat, apa tadi Pak? Saya lupa pertanyaan Anda. 3 dulu itu ya? Oke, baik. Silakan waktunya 10 menit. Ya. Sebentar, ada waktunya Pak. 10 menit saja. Ustaz diberi waktu 10 menit. Saya beri waktu Anda menjawab 10 menit. Silakan. Ya baik, sebetulnya itu yang moderator sampaikan hanya yang di bagian terakhir, tetapi saya mau menanggapi di bagian yang pertama. Tadi yang banyak bicara mengenai Trinitas dan juga menyinggung yang saya katakan ilegal itu menafsir Alkitab tanpa keahlian atau tanpa ilmu ya untuk menafsir satu teks. Nah yang pertama-tama begini,
masalah analogi tadi, Pak Nababan berhadapan dengan pendeta yang tidak belajar. Ya seperti itulah. Masa Allah seperti rokok. Rokok itu bahkan lebih hina dari manusia. Manusia lebih mulia daripada rokok benda mati. Jadi kalau Allah dianalogikan, diilustrasikan dengan rokok, ini maaf, inilah pendeta yang bagi saya itu mengilustrasikan dengan cara yang sangat bodoh. Ya. Jadi Allah itu tidak sama dengan rokok. Karena ketika rokok Anda lepaskan semua, cengkeh tok itu rokok enggak? Cengkehnya saja rokok enggak? Kan bukan. Ya. Dalam Trinitas itu Bapa adalah Allah sepenuhnya, Sang Firman Logos yaitu Yesus Kristus Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Jadi ilustrasi rokok enggak masuk di sana. Makanya karena tidak ada ilustrasi analogi apapun untuk menggambarkan Trinitas, maka saya hanya berbicara prinsip unity and diversity yang saya katakan itu niscaya di mana-mana Anda tidak bisa sangkal itu. Bahkan saya menantang di sini, buktikan di mana satu eksistensi yang nol putul dan tidak ada kejamakan apa-apa, tidak ada. Jadi kita berbicara manusia, berbicara laptop, berbicara keilmuan apa saja, bahkan istilah universitas, bahkan kita berbicara konsep mengenai Allah dan pikiran kita yang terbatas, kita tidak pernah lepas daripada prinsip unity dan diversity, seperti itu. Jadi ilustrasi rokok tadi itu jelas sudah masuk itu, ya. Itu, saya jawab dulu Pak. Saya jawab pertanyaan ini Pak, bukan sedang bertanya. Ya, Bapak, enggak, ini waktu saya dulu. Saya menjawab. Nanti kalau waktu Anda silakan jawab tantangan saya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, masalah ilegal tadi. Kenapa saya katakan ilegal? Kalau mau mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, pertama-tama presuposisinya adalah Anda percaya bahwa yang saudara pelajari itu benar. Artinya benar dalam pengertian dapat dipelajari. Kalau sesuatu yang Anda mau pelajari itu Anda sangkal ini palsu, ini tambal sulam, ini tidak benar, lalu yang Anda mau pelajari apanya? Sebentar ya, saya pikir mau menanggapi. Ya, jadi yang mau Anda pelajari itu apa? Kalau kita tidak mempercayai sesuatu, kita pelajari apanya? Itu pertama, presuposisinya saya percaya bahwa saya bisa belajar dari Alkitab, itu pertama. Kedua, ada keilmuannya, yang saya katakan tadi itu ilmu hermeneutik atau the art of interpretation. Semua ilmu hukum ada interpretasinya sendiri. Saya bukan ahli hukum, tidak boleh saya secara ngawur masuk ke ranah hukum, berbicara hukum, karena saya bukan ahlinya di sana. Ya, seperti itu ya. Jadi ada keilmuannya Pak. Nah, maka itu yang saya katakan tadi. Bapak berdua mempelajari teologi, mempelajari Alkitab, mempelajari tentang studi-studi dalam kitab suci, kitab per kitab, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Termasuk ilmu dogmatikanya, bagaimana nanti melihat kesatuan tafsiran seluruh Alkitab, itu dari mana? Itu yang saya bilang tadi ilegal Pak. Ilegal. Sama juga saya bukan ahli Quran. Saya masuk ke Quran Anda lalu memberi tafsiran secara bebas begitu, lalu saya mengatakan ini seandainya saja ya, lalu saya berkata ini banyak salahnya ini ya, lalu saya tidak ngerti apa-apa. Ini kan kacau Pak. Ya itu maksudnya Pak ya. Saya pikir itu mungkin Pak Moses masih ada waktu berapa? Masih ada waktu 5 menit. Saya minta untuk menjawab pertanyaan beliau. Tadi belum terjawab. Beliau kan bukan ahli kitab, bukan ahli Injil, bukan ahli Bible. Jadi tolong dijawab bagaimana mendefinisikan bahwa sesuatu itu kalau sudah terpisah masih objeknya adalah oknumnya adalah Allah. Oh mungkin saya lanjut sedikit ini ya, Itu tafsiran Anda sebagai yang bukan ahli biblika, yang bukan ahli Alkitab. Tapi penelitian Alkitab yang sungguh-sungguh ya, di mana dikatakan Allah itu echad, lalu kemudian nanti muncul Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
ya, dalam pengertian satu substansi, satu hakikat, Anda tidak bisa berbicara tentang keterpisahan di sana. Mungkin Anda membayangkan waktu Yesus mengambil natur manusia, kemanusiaannya itu terlihat di bumi, memang kemanusiaannya terbatas. Tapi itu tidak berarti antara kealahan Yesus dengan kealahan Yesus dengan kealahan Allah Bapa, dengan kealahan Roh Kudus itu terpisah. Di dalam domainnya Allah, kita bicara yang tidak terbatas. Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Di dalam domain tidak terbatas semacam ini, yang sifatnya unlimited seperti ini, kita tidak bisa membayangkan batasan apapun. Maka dalam hal ini tidak ada batasan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya Maha Kuasa, ketiganya tidak terbatas. Satu hakikat. Ya. Baik. Salah satu tadi ditanyakan adalah mengenai salib, bahwa dalam konteks sejarah bahwa salib itu diidentikan sebagai bentuk kejahatan. Tapi menurut saya Ustadz Nababan harus kembali ke Alkitab. Pertanyaannya, kenapa Yesus disalib? Apakah karena Yesus berbuat salah? Tapi bukannya Yesus itu disalibkan dalam konteks Yahudi karena dianggap bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan dalam Alkitab sendiri dikatakan sampai pemimpin pemerintah pada waktu itu dia cuci tangan, nggak mau, karena tidak ditemukan kesalahan. Tapi orang Yahudi yang minta salibkan dia, salibkan dia. Jadi tidak ada satupun hukum Romawi yang dilanggar oleh Yesus. Tapi yang dilanggar, yang dianggap melanggar adalah orang Yahudi yang memaksa pemerintah pada waktu itu secara historis. Karena menganggap Yesus itu, menganggap dirinya sama dengan Allah. Itu yang terjadi secara historis. Kalau Ustadz Nababan kembali ke Alkitab, karena pernah jadi Kristen. Itu faktanya yang ada. Tapi yang kedua tadi jelas bahwa yang disalibkan bernama Yesus orang yang berbuat jahat. Dan kalau Ustadz Nababan baca juga malah yang satu mengatakan kalau bisa aku bersama-sama dengan engkau ya. Ada keselamatan yang memang diberikan oleh Yesus dengan peristiwa salib itu. Pertanyaannya, mengapa kok peristiwa salib diperlukan dalam konteks itu? Ya karena pada konteks pada waktu itu untuk memberikan satu tanda bahwa betapa begitu besarnya kasih Allah kepada manusia yang paling jahat itu, menggunakan hukum yang pada waktu paling jahat. Tujuannya supaya apa? Orang yang paling jahat tidak ada alasan dosaku terlalu besar. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus. Makanya mengapa yang paling jahat itu malah dipakai pada konteks itu? Supaya manusia yang merasa berdosa, yang paling jahat itu merasa bahwa oh ya, ada kasih yang ditawarkan, pengampunan yang begitu besar. Ada lagi Pak yang belum? Adam lahir lebih dulu ribuan tahun sebelum Yesus. Siapa yang menebus dosanya? Ya, saya Sama satu lagi, sebelum konsili 325 yang melahirkan konsep Trinitas, konsep ketuhanan dalam Kekristenan seperti apa? Saya jawab yang terakhir. Yang dipertanyakan itu adalah tentang penjelasan tentang Tritunggal atau Tritunggal. Kalau mengenai konsep, bukankah tadi saya sudah tampilkan di semua kitab saya, kitab suci Kristen semua tadi ada. Sudah ada. Saya membaca artikel jurnal, katanya juga tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Katanya, saya nggak tahu ya, tapi saya baca artikel jurnal ilmiah nih. Begitu. Tauhid. Istilah tulisan, tauhid ada di Al-Quran, begitu Prof. Begitu. Nah, kita muncullah konsep tadi, sama dengan konsep Tritunggal ini. Tapi tetap kalau katakan tadi, fakta-fakta tentang dasar-dasar referensi, saya tampilkan banyak banget tadi dong. Jadi kalau dituji sudah clear jawaban saya ya. Ya, lalu yang tadi yang terakhir tentang bagaimana dengan Adam. Ini yang kadangkala memang belum clear ya, bahwa dalam konteks agama Wahyu bahwa ada Yahudi, Samawi, dan bahwa itu adalah ada korban-korban. Itu secara hukum wahyunya itu progresif.
secara bertahap, dan saya kira semua penyampaian wahyu secara progresif tidak langsung 1 detik jadi, tapi ada proses yang Waktunya yang habis. ada. Setuju? Saya extend 2 menit lagi. Oke. Oke, silakan. 2 menit lagi. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian lama jelas bahwa ada hal yang menjadi tuntunan bagi manusia pada saat itu, bagaimana mendapatkan pengampunan. Tapi secara progresif berangsur-angsur wahyu dilengkapi, bahkan kalau kita juga objektif ternyata juga ada wahyu yang terakhir yang umat Islam percayai. Mengapa harus mempertanyakan tentang progresif wahyu di kami? Bahwa waktu itu belum ada Yesus. Bagaimana? Ya terus berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang bagaimana memperoleh pengampunan itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Makasih Pak ya, 10 menit. Baik, dari pihak Islam sudah bertanya, pihak Kristen sudah menjawab. Yang ketiga, pihak Kristen bertanya untuk dijawab. Ya nanti ada yang menjawab. Gimana, gak apa-apa? Jadi ini semua bertanya dan semua menjawab. Ya, biar ada Tapi waktu cukup enggak, Bang moderator? Waktunya 30 udah, menit, udah, maksimal jangan 30 ngomong, menit. capek Sudah saya hitung di sini. Kan jam 3 harus selesai Bapak Prof. Ya. Ya toh, harus sepakat toh. Tadi udah oke siap. Iya siap, tapi jangan batasi hak orang. Kita lanjutkan di luar nanti Profesor. Ya boleh, mana aja juga boleh. Mungkin kami bertanya ini ya. Saya bertanya gitu ya. Baik, yang ingin Saya, kok dia, gue kebetulan ngomong gue, kau dia. Gue mau ngomong dulu. Gue nggak mau, gue duluan. Dia udah ngomong dua-duanya ini ngomong ini salah nggak? Gimana kok ini? Lu nyebelin tau nggak? Kacau nih orang ini. Mendingan nggak boleh. Nggak boleh begitu loh. Ya, silakan. Harus adil, memimpin ini aja nggak adil apalagi jadi menteri loh. Enggak, tadi ditanya dia 7 menit, nanti ada bagian kita 7 menit. Bagaimana giliran gue dilempar ke situ? Udah, jadi bikin nggak nyaman aja gue. Udahlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Tetap dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Ada bagian yang tadi saya katakan mengenai konfirmasi, ya ada bagian yang bertanya. Nah, konfirmasi sudah, sekarang pertanyaannya gitu loh, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tolong makalahnya bagian udah di copy ini, udah ya? Lihat nanti di halaman berapa tuh? Lihat. Kasih dong. Panitia nih bagaimana nggak profesional lah. Narasumber kasih dulu. Makasih Bang. Yang satu lagi belum. Nanti gantian. Enggak kasih. Enggak kasih. Ya juga nih. Jadi ini ada 2 makalah. Biar jelas. Saya sangat menghormati kalian. Karena saya serius, saya buat makalah. Biasanya pembicara kalau ya dianggap enteng nggak bikin makalah. Kumaha aing we lah. Saya bikin makalah, serius artinya. Kurang tidur untuk ini gitu loh. Tapi tolong nanti responsifnya yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar lagi. Nah yang sekarang dilihat makalah yang kedua dulu. Kalau yang pertama garis berpikir tentang teori Osjubedil. Kalau yang kedua ini langsung kepada pertanyaan. Ada 30 statement konfirmasi, ada 20 pertanyaan. Nah, sekarang langsung pertanyaan. Saya mulai dari yang nomor 10 aja deh. Yang dianggap udah banyak terjawab tadi. Rohul Kudus adalah pribadi yang berbeda. Jika Rohul Kudus adalah Tuhan, mengapa, ini pertanyaannya, mengapa Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah utusan yang lain? Ini tertera dalam Yohanes 14:26. Jangan kau sekali-kali berani bilang aku interpretasi. Ngapain aku interpretasi? Adanya begini kok. Satu. Kemudian perjanjian lama tidak mengenal Trinitas, tidak ada Trinitas. Mari berdebat. Kau berani nyebut perjanjian lama tadi?
Mana? Enggak ada. Tidak ada ajaran tentang Trinitas dalam kitab-kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya. Enggak ada. Kalau lo bisa jawab ada. Yang selanjutnya, umat Yahudi tidak percaya Trinitas. Ingat loh, Yahudi tidak percaya Trinitas. Jika benar Tuhan itu adalah Trinitas, mengapa Bani Israel tidak diajarkan hal ini? Enggak ada. Ya. Yang selanjutnya, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Ingat loh, Yesus yang kau anggap Tuhan, dia sendiri gak bilang dirinya Tuhan. I'm is a God, no. Bahkan ada yang bilang God is dead. Udah mati Tuhan itu. Lo ngerti gak Nietzsche? Lo ngerti gak Descartes? Lo ngerti gak Hegel? Lo ngerti gak tadi itu Aristoteles? Itu jagoan-jagoan filsafat semua. Lo pernah sekolah di Belanda, gue di Jerman. Technische Universitas Berlin, jurusan sosiologi. Cuma beasiswa gue dari Kuwait, baru hampir setahun dibubarin. Karena Kuwait dibom sama Irak, bubar lah kita. Nah itu contoh ya. Tapi sempat belajar sedikit bagaimana sosiologi itu. Jadi ahli-ahli filsafat itu dari Jerman banyaknya. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Enggak ada. Dan sembahlah aku. MAY. Oi. Kalau ditanya jangan melewat-melewat, ntar nggak ngerti. Saya nanya sekali, nanti kan lagi. Makanya. Saya mendengarkan. Ya oke. Saya mendengarkan. Coba kalau dengerin tadi gue ngomong apa? Udah dengerin lah. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Di ayat mana kalau ada? Aku Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Ini statement saya, sekaligus bertanya. Kalau kau berani bilang Yesus Tuhan, mesti ada kata Tuhan sendiri, kata Yesus, bukan kata si lain-lain. Lanjutnya, Tuhan, logika sehat dimanapun, tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Yesus lahir dari rahim Maryam. Kita Bunda Maria itu sangat kita hormati dia. Nah karena dari keluarga Imron. Sementara Tuhan seharusnya tidak memiliki awal. Jadi kalau Tuhan lahir di Yerusalem, di Depok kagak ada Tuhan dong, kan di Yerusalem dia. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya tadi lo yang ngomong, gue diam loh. Jangan begitu, ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan. Ditarik Jangan pernyataannya. fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu. Semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh, dia berani mengatakan. Anda yang salah ini paham. ada videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak
Iya, karena dia Kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi Ya, nih. silakan lanjutkan pertanyaannya. Ah, itu gentle, begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Karena salah, tapi memang harus menjaga. Oh, enggak. Enggak. Ah, kalau nggak salah, buktiin satu ayat. Ya? Yang kontradiktif. Loh, Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, Prof. dokter juga. poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Ababan udah minta maaf lah. dan Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjutkan maksudnya. pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Bang, Prof, Prof. Udah ngakui salah. Mestinya jujur kalah gitu dulu. Ya, itu tidak salah dalam arti udah. dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Prof. Egi. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Masuk tadi pertanyaannya. Sorry, Pak. Tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang tadi kontradiksi. di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya, Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau. Karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja gua. Jadi ya oke lah dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, Gitu, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham oke. betul. Dia enggak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh, begini Lo loh. ngaku Waktunya udah intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo Saya nggak adil. saya jujur. Gini loh, Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya. Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu tunjukkan gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak 10 menit. relevan itu, tidak Nggak relevan. apa-apa. Anda tadi mengatakan Justru kontradiksi. elo yang nggak relevan. Boleh. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh, Saya jelaskan dulu, Udah, Pak. Pak, udah kita saya jelaskan sudahi. dulu. udahlah. Nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab, Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini. Mengenai Roh Kudus, ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain, ya? Kata Yesus dia diutus, ya. Itu di Yohanes. Ya, itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana
Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak. Anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab, Pak. Saya jawab semua pertanyaan Anda. Saya belum selesai, pertanyaannya belum selesai ya. Selesai 10 menit. Sudah kita sepakati tadi. Sudah saya Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia. Dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya, Udah 10 yang menit. kedua, Harus ditambah. Kalau yang belum kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah Lu sesuatu udah yang ngerti tadi, makanya sangat gua mau logis. Sanggah dari Jadi, tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi Ya, mengulang-ulang ini mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak? Sudah giliran Gua saya ini. Gua belum selesai. Dia mau jawab aja. Ini. Udah, kalau gitu boleh. Ya. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi, jadi tadi dikatakan kalau Yesus itu Allah, kenapa lahir dari perempuan? Ini kan tidak mengerti penjelasan kami bahwa Yesus mengambil natur manusia sepenuhnya, tubuh dan jiwa. Nah, di dalam natur manusianya itu logisnya adalah tidak bok dari langit, tapi lahir dari seorang perempuan. Itu rasional. Dia terbatas. Dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Ketika dibunuh di atas kayu salib, manusia Yesus kemanusiaannya bisa mati. Kalau orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan, dia adalah manusia sekaligus adalah Allah, campur baur begitu. Lalu kemudian orang bertanya, kalau begitu kalau dia adalah Allah juga, ya yang jalan-jalan itu, tubuhnya itu juga adalah sifat Allah begitu. Nah, ini namanya berkontradiksi, kok bisa mati? Tapi memang kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia. Kalau mati ya wajar, logis. Apanya yang mau ditanyakan? Betul-betul manusia dalam kemanusiaannya punya tubuh dan jiwa. Tapi dalam kealahannya dia sungguh-sungguh Allah, Maha tahu, tidak terbatas dan lain sebagainya. Ya, Anda boleh tertawa, tapi ini sangat logis. Tidak ada di sini yang melanggar hukum non kontradiksi. Coba kita uji sekarang, nggak ada. Coba ada yang berani tidak menguji? Nggak ada. Tidak ada yang berani menguji kan? Yesus punya dua natur yang berbeda. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam kemanusiaannya dia mati. Ya, logis. Tapi kealahannya tidak terbatas, maha kuasa. Jadi yang tidak logis apanya? Ya. Itu cemen, gue bisa jawab. Lu dengerin gue. Saya masih menjawab. Iya dengerin. Gue jawab sekarang. Masih ada waktu kami. Silakan Pak, kalau mau tambah. Lanjut, 3 menit. Ini waktunya untuk apa? Bertanya? Enggak, menjawab. Karena banyak sekali yang ditanyakan oleh Prof. Pertanyaannya tadi, Yesus tidak pernah klaim dirinya Tuhan. Ya. Sembahlah aku. Pertanyaan kedua, jika Tuhan Trinitas itu konsepnya, kenapa Israel tidak meyakini Trinitas? Padahal Israel tadi Oke, baik. Silakan. Ya, baik. Saya tunjukin teks saja supaya cuma begini. Jawaban pertama saya, bagaimana hal yang ada di dalam kitab suci lain dipakai untuk menjadi syarat dalam kitab suci yang lain.
itu menjadi sesuatu yang tidak logis. Gitu ya. Karena di dalam kitab suci kami memang tidak hanya terdiri dari satu jenis sastra saja, sehingga harus menuntut perkataan itu. Tapi saya ingin tunjukkan, bisa ditampilkan ya, tunjukkan di sini pasal yang ke-5, itu ya, supaya kita objektif ini ya dalam hal ini. Ketika saya buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, saya bawa juga yang fisiknya supaya lebih gampang juga ya. Injil Lukas pasal yang ke-5 tentang satu peristiwa di mana ada orang yang lumpuh begitu ya, yang lumpuh lalu sorry. Ya, dari ayat 17 ini ya. Ya. Ayat 20 sampai 21 atau coba ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir, karena ayat 20 ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dan hatinya dalam hatinya, siapakah orang-orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang menghujat Yesus? Dianggap menghujat Allah karena dia mengampuni. Karena dalam konsepnya Yahudi yang bisa mengampuni itu adalah Allah. Gitu ya. Tapi pada akhirnya perhatikan dalam konteks kalau baca kami secara utuh, pada akhirnya Yesus mengetahui pikiran mereka lalu mengatakan Yesus mengampuni orang yang lumpuh itu. Jadi ini bahasa yang dipakai dalam narasi Injil untuk menyatakan bahwa Yesus itu Allah karena dia mengampuni. Tapi kalau ditanya apakah mengatakan bahwa ini ya, jangan dipakai ukuran kitab lain untuk mengukur kitab kami. Gitu ya, ini tentu untuk hal logisnya, itu jawaban saya. Oke, waktunya habis, extend. Oke, cukup. Saya jawab ya. Ya, 10 menit. Anda mau bertanya balik? Udah tadi yang tadi itu sekaligus menjawab. Atau saya mau menyanggahlah pendapat dia tadi. Oke, itu boleh akhirnya juga saya lah. berikan 10 menit sudah, sekarang silakan 10 menit Ya, bagian makasih. sini. Jadi begini, udah. Ya, boleh nanti lah. Tapi saya mau jawab dulu yang Anda mau Biar nyatakan. tanya dulu, maaf. Ya, tanya silakan. Kami bertanya dulu ya. Ya. Jadi yang dipermasalahkan di sini hanya Alkitab Kristen ya, Trinitas dan lain sebagainya. Tapi problem tauhid yang saya hadirkan di sini tadi belum satu pun dijawab. Ya, yang paling sederhana itu bagaimana menganggap konsep tentang tauhid itu menjadi rasional, tapi mengenai relasi dan kasih nggak bisa dijelaskan. Saya sudah menjelaskan dalam pemaparan materi yang awal tadi. Kalau kita mempercayai bahwa Allah hanya satu pribadi mutlak, maka di dalam satu pribadi yang mutlak itu kita tidak bisa membicarakan subjek dan objek. Di dalam konteks ini kita tidak bisa berbicara kasih, karena kasih itu meniscayakan adanya subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasihi. Ya, bahkan saya bicara aspek psikologi tadi, kesadaran itu mutlak ada kalau ada objek yang disadari. Kalau hanya ada satu pribadi tanpa objek apapun di luar diri, maka kesadaran menjadi lumpuh. Nah, di dalam konsep tauhid atau Allah satu pribadi mutlak, tentu kita tidak berbicara kasih. Kalaupun paksa bicara kasih, berarti konsep Allah yang seperti ini harus menciptakan dulu ciptaan, sehingga ada objeknya baru bisa mengasihi. Jadi kasih datang kemudian. Tapi dalam kekekalan, waktu dia satu pribadi sendiri, belum ada ciptaan, kita tidak bisa berbicara konsep mengenai relasi, mengenai kasih, hubungan subjek objek, tidak ada. Tapi dalam Trinitas itu utuh dan sangat-sangat dipahami, sangat-sangat intelligible. Pertanyaan saya ini silakan dijawab dengan teologis dan filosofis,
dan juga logis. Ya. Ya, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, kan agama sama itu oke lah, Yahudi, lalu ada Kristen, ada Islam. Yang terutama Yahudi juga percaya tadi dipakai untuk melawan Tritunggal dengan mengatakan Allah itu Esa. Pertanyaan saya, apa yang beda antara monoteisnya Yahudi kalau begitu dengan iman Islam di Al-Quran? Karena tadi yang Esa itu dipakai untuk melawan kami yang Tritunggal. Lalu perbedaannya apa yang dibenarkan dari Islam kepada Yahudi ini, yang apa tentang Esa tadi? Atau sama atau beda? Ya, terima kasih. Oke. Ini masih ada waktunya nih beliau untuk bertanya. Enggak disempurnakan pertanyaannya. Masih ada itu. Masih ada 2 menit, 2 menit lagi. Masih ada waktu. Ya, sebentar. Masih ada waktu lagi. Itu 2 menit lagi. Oke, baik. Gini, tadi Pak Egy Sujana mengatakan harus Yesus sendiri mengatakan aku Allah, baru itu bisa dipercaya bahwa dia Allah. Tapi tidak ada satupun ayat dalam Alkitab. Tetapi ini tidak logis, karena tidak ada satupun di antara kita di sini yang pergi ke pasar, pergi kemana-mana lalu mengaku aku manusia. Lalu orang akui, oh betul kamu manusia. Ada enggak yang Profesor Egy pernah begitu, tidak pergi ke pasar lalu mengaku aku manusia? Kenapa kita katakan Profesor Egy Sujana manusia? Karena karakteristiknya, sifatnya, naturnya yang ditunjukkan adalah manusia. Tidak perlu Profesor Egy mengaku kemana-mana manusia. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Dan ini sepenuhnya logis. Kalau tidak logis silakan tunjukkan. Ya, saya pikir cukup. Ya. Sekarang kita Muslim. Saya dari tadi sangat menunggu sebenarnya pertanyaan Pendeta Moses seputar kontradiksi dalam Al-Quran itu. Saya pengen sekali. Saya sangat pengen sekali aspek mana yang kontradiksi itu biar kami jelaskan. Jadi itu penting sekali. Boleh saya kasih waktu sebentar, boleh nggak? Saya penasaran saya. Boleh nggak ditanyakan ke saya yang kontradiksi tadi dalam Al-Quran, contohnya? Oke, yang saya tanyakan tadi begitu tadi. Kan ternyata dalam hal tafsir, ketika saya perjelas tadi, ketika menafsirkan bahwa misalkan dalam kekristenan dipahami dalam ditafsirkan oleh umat lain. Makanya tadi saya memberikan contoh apa yang dikatakan oleh Prof. Egy, itu ya, tentang kalau ada terorisme selalu yang disalahkan adalah umat yang ini. Padahal saya juga tahu banyak terorisme yang bukan dari umat Islam. Enggak, yang kontradiksi itu pertanyaan kembali. Ya, kontradiksi adalah dalam cara memahami itu gitu loh. Contohnya? Memahami. Dikasih contoh aja dulu. Kasih contoh kita. Dikasih contoh. Dikasih contoh ayatnya, Kak. Saya tidak tahu. Oh. Saya tidak tahu. Iya. Jadi Iya, kalau cara kita kan memahaminya. Iya. baik, saya jawab. Iya. Saya jawab. Giliran saya. Jadi barangkali kita harus memahami tema ini ya. Tolong semua Pak Pendeta, kita kalau kembali ke tema ini kita bicara oknum, bukan bicara sifat. Jadi oknum. Jadi kalau tauhid itu kan oknum, satu Tuhan. Bukan bicara sifat. Kalau tadi Pendeta Merwali bicara tentang nama-nama Allah, itu sifat. Jadi sifat Allah dengan oknumnya beda, dengan zatnya beda. Jadi zatnya, oknumnya itu satu. Oh, sifatnya tidak terbilang. Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi, itu sifat. Yang kita bahas ini adalah bagaimana melogikakan tauhid. Oh, cukup enggak Tuhan satu, kan itu? Boleh nggak saya potong Pak tanya Yes, ini? boleh, enggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, kalau itu sifat, kalau hanya satu saja, tidak ada yang lain sejak kekal, hanya satu saja. Satu oknum. Satu oknum saja. Bagaimana yang maha kasih dan maha adil itu direalisasikan? Baik. Jadi, kembali saya ke tema ini. Saya tadi bikin satu analogi. Memahami konsep satu Tuhan. Jadi, tadi dibilang, oh di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid.
Kan gitu. Tauhid itu dari kata wahid, artinya satu. Itu kan bahasa Arab aja. Itu kan persoalan bahasa. Ya. Tauhid sama dengan kalimat wahid, satu. Wahid itu satu. Jadi berarti tunggal, esa, gitu kan? Nah, sangat logis kalau Tuhan satu. Dan sangat irasional kalau Tuhan lebih dari satu. Di dunia saja saya katakan tadi, kalau ada dua yang memimpin dalam satu negara misalnya, itu akan terjadi kerusakan, akan berantem. Apalagi dalam konteks mengatur alam ini, sangat logis kalau satu Tuhan. Saya potong lagi ini. Ya, saya tanyakan. silakan. Pertanyaannya, apakah dalam pemahaman kami memiliki lebih dari satu Tuhan? Oh iya, kalau kembali kepada teks, Ini tadi yang kami sampaikan selalu saya tegaskan. karena pendeta Marwali selalu mengatakan kalian tidak punya otoritas menafsirkan kitab suci kami. Kok rumit amat? Sebenarnya kembali kepada teks, yang kita bicarakan ini teksnya ada. Jadi contoh. Perdebatan ini konsep kami yang Anda serang sekarang, bukan Ya. tafsiran Anda terhadap Alkitab. Konsep kami tentang Trinitas itu Betul. yang Anda serang. Silakan. Jangan mengutip ke Alkitab. Itu tafsiran Anda terhadap Alkitab nanti. Nah, justru saya menjawab pertanyaan beliau. Nah, Tadi kan saya jadi jawab. satu Tuhan itu logis, gitu kan? Yang dalam Al-Quran kami tadi katakan, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan yang macam-macam, maka terjadilah kehancuran, kata Allah. Memang logis. Dalam bernegara saja, dua pemimpin, apalagi tiga, apalagi lebih, hancur. Maka Allah itu, zatnya adalah satu oknumnya. Tidak berbilang. Tidak ada istilah-istilah yang lain. Tidak ada terminologi, oh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu tidak ada. Jadi mudah sekali. Maka kalau Anda membaca Al-Quran kami terbuka dibaca Al-Qurannya. Dan terbuka untuk ditafsiri. Asal punya otoritas, kemampuan bahasa. Karena Al-Quran kami berbahasa Arab. Jadi terbuka. Tidak ada pelarangan. Orang Kristen tidak boleh belajar dan menafsirkan Al-Quran. Boleh. Kalau punya kemampuan di bidang itu, silakan, terbuka kok. Gitu kan? Jadi, mau tanya? Jadi pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana yang satu itu, bagaimana yang satu itu bisa merealisasikan sifatnya yang maha kasih dan maha adil? Karena kan satu, tidak ada yang lain nih. Iya. Satu pribadi tadi itu, Kan satu Tuhan- oknum tadi. Kan Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, bagaimana? Realisasinya. Ya ini kita sekarang Allah Maha Kasih. Ya ini kita dapat rahmat. Ya, Kasih itu kan kasih sayang Allah. itu berarti setelah ada ciptaan. Jadi bergantung bahwa Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Karena yang dengan siapa kasih itu? Dengan apa kasih itu? Itu yang tadi yang kami tanyakan. Hah? Mau Pak? Berarti yang pribadi oknum ini Saya jawab udah paham saya. Ya, tidak bermaksud sok tahu. Yang dimaksud brother MIAP ya. MIM yang terhormat keliru dipahami oleh antum. Saya nggak menyalin antum, tapi persepsinya. Di mana kelirunya? Menurut MIM bahwa substansi, dia pakai istilah substansi, betul? Halo? Anda pakai istilah substansi kan? Ya, satu substansi. Udah, jangan dijawab, udah gue mau nanya itu aja. Substansi Tuhan dalam konteks dua natur beda dengan konteks sebagai pribadi. Betul di sini? Nah, itu lu salah memahami tadi. Ya, gini. Sekarang dalam menjawab itu saya nihilkan logika saya. Padahal itu tafsir. Itu yang disebut tafsir itu begitu. Dari mana keterangan substansi beda dengan dua naturnya? Mana keterangannya? Qurannya kalau dari kita nanya Quran dalil. Kalau itu Injil mana? Barnabas kah? Apakah Lukas, Yohanes, Markus mana? Yang ngomong seperti ente? Enggak ada. Harus jujur. Ada. Coba tuh nggak usah jangan bilang macam-macam. Ada ayatnya yang menyatakan substansi Tuhan satu, tapi dia terdiri ada dua natur. Natur apa? Natur yang pertama Tuhan,
Natur yang kedua dimensi manusia. Gitu loh. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Udah jangan main cowok, jangan kok nggak jujur. Nggak ada. Kalau ada lu sebut, sebut dong. Oke, harus jujur tuh. Jangan terus nggak ngakui. Nah, sekarang kalau bicara Islam, terus dikaitkan dengan pertanyaan ada satu zat yang ini bisa ngatur semuanya. Gampang sekali kalau ngerti kok ilmu fisika. Lo ngerti fisika nggak? Tentang space and time. Lo ngerti biologi nggak? Universitas tadi universitinya, biodiversitinya itu. Banyak nggak ngerti. Saya alhamdulillah dokter bidang ini ngerti saya. Sumber daya alam dan lain sebagainya. Tidak bermaksud gagah-gagahan. Ini soal ilmu, kalau ilmu ya harus objektivitasnya dijaga. Nah, sekarang tentang kepada Allah itu sendiri, itu kita lihat dengan jujur ya. Surat 57 ayat 3 dan 4. Bukan pikiran saya nih. Ini wahyu, saya nggak berpikir itu. Saya membaca, dahsyat ini ayat ini. Luar biasa, menjawab, gugur semua ilmu pengetahuan itu. Apalagi cuma persepsi dua natur apaan itu? 57. Nggak ada itu. Cepat. 57. Ayat 3 dan 4. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 4. Logikanya, bentar ya. Ada berapa variabel tuh? Wal awalu. Yang awal. Mengawali segala sesuatu yang ente bilang tadi belum ada ciptaan. Wal awalu. Wal akhiru. Dan dia nanti mengakhiri semuanya. Wajohiru. Yang jelas, yang nyata kekuasaannya. Lihat ini semua hasil kekuasaan ciptaannya Allah. Satu contoh aja lu gak bisa bantah. Pendeta yang terhormat. Jelaskan sama saya, kenapa muka lo gitu? Muka lo kenapa begitu? Enggak, ini out of context. Enggak, ini memang ngetes. Enggak, jawab pertanyaan kami tentang tauhid tadi. Bagaimana relasi kasih diwujudkan kalau hanya satu pribadi? Ini Ya, belum disentuh oleh moderator. Ini kan lagi nerangin. Belum disentuh. Udah sentuh ini wal awalu sudah tadi. Jawab pertanyaan kami. Ini saya jawabnya lewat ayat. Enggak. Pikiran saya hanya Apa memformulasi. Kok diem dong? Ini giliran saya. Kok giliran Apa hubungannya dengan hidung saya kan? Kan tidak ada hubungan. Saya pengen tahu, ada. Sangat ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ya, coba lanjutkan. Tapi nggak usah tanya Udah. tentang hidung saya. Nggak Ya, ada hubungannya udah, saya gua pikir. tanya lo aja deh, kenapa muka lo gini? Kenapa muka lo gini? Jangan pakai Allah, jangan pakai DNA, pakai teori kedokteran. Ya, apa lo bisa jawab apa? Zero, nggak ada ilmu. Ilmu kedokteran baru kapan? Abad ke-18. Ini sudah ada di Quran. Nanti gue terangin supaya kau tahu. Nah, sekarang tadi wal awalu yang awal, wal akhiru. Kalau orang tidak cerdas, nggak ngerti fisika dan lain sebagainya, apalagi matematik, lu nggak ngerti apa nih awal akhir. Ini adalah space and time. Awal di sana misalnya, nih di situ Kiki awal, ente pendeta, sebenarnya Moses. Ini awal, ini akhir. Pertanyaan seriusnya, dari awal sampai akhir ada apa ini? Jarak. Kalau bicara jarak, pasti bicara waktu. Jakarta Bogor berjarak 60 kilo. Berapa waktu ditempuh? 60 menit. Everybody sudah tahu itu semua, itu pengetahuan umum. Berarti spektrumnya diperluas. Langit, bumi. Langit awal, bumi akhir. Antara langit dan bumi ada jarak nggak? Ada. Butuh berapa lama menembus waktu itu? Manusia baru bisa menjawab Apollo ke bulan, itu pun belum exactly. Belum sampai bisa nembus matahari, bintang, nggak sanggup. Butuh waktu berbulan-bulan dalam menempuh jarak tadi. Nah, klaimnya Allah, wal awalu, wal akhiru, wal johiru, wal batinu. Yang batin itu apa sih? Yang gaib, yang tersembunyi. Isi hati antum tuh nggak ada yang tahu, kecuali antum sendiri.
Tapi saya bisa buktikan, Allah tahu. Lu munafik apa enggak, gua tahu. Karena gua diberitahu oleh Allah, ada surat munafikun. Gitu loh. Lo kafir, gua tahu ada surat Al-Kafirun. Gua beriman, gua klaim. Karena ada surat Al-Muminun. Nah, jadi ada batasannya jelas. Oleh karena itu, klaim bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, logis. Ente kan minta logis, minta teologis, minta apalagi lo minta? Filosofis. Ini semua filosofis, teologis. Wah, tambah lagi sosiologis. Iya, ini tidak menyentuh. Oke, pertanyaan itu mau kami nanya soalnya. apa? Kan saya mau jelasin dari awal katanya untuk segala sesuatu, objek, subjek, kan itu mau ke situ. Ya sudah dengerin dong. Jangan nggak cerdas. Belum. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kepada kedua adalah bagaimana kalau yang satu itu, yang kekal itu, kekal dan juga akhir itu, terutama dalam konteks proses tadi. Berarti sebelum ada ciptaan, bagaimana yang maha kasih, sifat maha kasih dan maha adil ini dapat dipertemukan secara logis. Udah belum? Ntar Karena anak tadi dikatakan bahwa Allah itu harus mutlak, tidak bergantung dengan apapun. Berarti kalau dia bergantung setelah ada kita, berarti Allah itu bergantung kepada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, kita tidak tahu apakah dia maha kasih atau maha adil. Tidak ada relasi. Nah, saya mau jawab, tapi Anda nggak ngerti teori saya, objektif, sistematis, baru lu nanti toleran apa enggak. Ini baru masuk objektif. Arti apa objek itu? Tidak memihak. Saya bicara space and time, lo orang Hindu, lo orang Kristen, gua Islam, nggak ada urusannya dengan space and time. Itu namanya objektif. Nah, ketika memilih, itu baru subjektif. Oh, saya pilih ini yang benar, yang itu nggak benar. Nah, jadi sekarang sistematisnya ya. Tadi kan surat 57 ayat 3, wal awalu, yang awal, dia yang mengakhiri. Ingat lu, yang mengawali segala sesuatu, mengakhiri juga. Dan dia yang zohir, yang nyata, kekuasaannya jelas, nyata. Tadi saya tunjukin satu apa, muka aja, nggak usah yang jauh-jauh, muka lu tuh semuanya tuh. Enggak, udah. Ya nggak apa-apa. Nanti ini. Oke, bentar belum selesai. Ayat 4-nya. Lu jangan batasi Al-Quran lo, gua tabok juga lu. Agak, Bang, Bang. Bukan ngebatasin Quran. Kita Enggak baca, sepakat gua jam minta 3 ayat 4 beres. dibaca. Masih Oke. banyak ayat lain. Saya beri extend 3 menit. Setelah Oke. ini stop. Waktu kita untuk gedung ini habis. Udah. Ada 10 menit buat Baca ayat 4-nya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Ulangi Allah bentar. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Terus ulangi lagi aja itu aja. Dia bersama kamu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, lu di mana sekarang? Sini, nanti pulang di rumah lu. Klaim Tuhan tadi dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Gak ada urusan lu Kristen atau Buddha atau Hindu atau Islam. Ini space and time. Lu gak percaya apa? Nafas. Lu dicabut nafasnya kapan juga gak ada urusannya lu mau Kristen, mau Hindu, mau Islam, gak ada. Mati lu. Dari mana saya tahu? Surat 7 ayat 3. Masih banyak gue pakai Quran. Nggak pakai otak gue, Quran. Tapi gue mampu memformulasi. Inilah teori yang saya bangun, Os Jubedil. Terakhir lah, karena gara-gara waktu jadi berantakan. Padahal ente tahu nggak? Wal asri, demi masa. Jadi Allah bersumpah demi waktu. Waktu itu milik dia. kita nggak boleh mencela waktu. Bu, makanya apalagi lu yang mencela-cela. Gue lagi baca Quran, lu potong-potong. Tadi yang bilang Udah. Gue tahu diri, gue toleran. Gue toleran. Udah 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Kasih tempo. Tadi gue infak, sekarang gue nggak mau infak. Gue 2 menit gue manfaatin deh.
poin pentingnya adalah kalau kalian jujur untuk melihat ajaran Islam secara objektif dan jelaskannya secara sistematis, nggak mungkin lu nggak terima Islam. Tapi kenapa lu nggak terima? Lu itu sombong gitu loh. Ini udah keluar tema. Enggak, ini kok hadis Nabi. Sombong adalah belum 2 menit. Sombong adalah 2 variabelnya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Udah. Jadi oleh karena itu cuma 2 potensi orang nggak terima Islam. Pikirannya sombong, perasaannya belagu, merasa lebih hebat, kayak si iblis tadi itu. Lu jangan jadi iblis, udah gitu aja. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya.